Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, kali ini saya berada di pesawahan ya, area pesawahan. Dan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai proses penyerbukan tanaman padi. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika bulir padi di fase penyerbukan ya sahabat tani. Nah tujuannya agar apa? Agar nanti bulir padi bisa melakukan penyerbukan secara maksimal sehingga bulir padi bisa terisi dengan maksimal. Nah sahabat tani, kalau kita lihat nih ciri-ciri bulir padi ya sedang melakukan penyerbukan, yaitu seperti ini. Jadi ada putih-putih ya di area bulir padi. Nah seperti itu ya sahabat tani. Nah ini nanti penyerbukan ini yaitu proses bertemunya benang sari dengan putik ya, sehingga nanti akan menghasilkan yaitu biji padi ya, atau nanti kalau bisa tanaman padi itu beras ya sahabat tani. Jadi padi nanti bisa berisi dengan maksimal. Nah sahabat tani, ketika bulir padi ada putih-putih seperti ini artinya masih dalam fase penyerbukan. Dan nanti ketika di pagi hari kisaran jam 7 sampai jam 10 pagi nanti, maka bulir padi ini dia akan terbuka ya sahabat tani. Nah jadi di fase itulah ya, di jam-jam itu kita usahakan hindari untuk melakukan penyemprotan. Kenapa? Tujuannya agar tidak mengganggu proses penyerbukan bulir padi ya sahabat tani. Nah karena kalau di jam-jam tersebut bulir padi ini akan terbuka ya. Nah terbuka yang seharusnya tadi benang sari dan putih itu bertemu, maka ketika kita melakukan penyemprotan, maka yang terjadi yaitu maka insektisida itu bisa merusak proses penyerbukan itu sendiri, maka akan merusak atau menggagalkan proses perkawinan tanaman padi ya sahabat tani, sehingga nanti bulir padi tidak terisi dengan maksimal, bahkan bisa mengakibatkan hal yang fatal ya sahabat tani. Misalnya terjadi seperti jamur ustilaku ketika kita menggunakan amunisi yang memang tidak direkomendasikan atau memang salah ya dalam aplikasi. Misalnya kita menggunakan insektisida yang sifatnya organik ya. Nah jadi itu kan bakteri ya sahabat tani. Jadi kalau kita lakukan penyemprotan di fase-fase bulir padi terbuka, maka itu sedikit berbahaya untuk tanaman padi. Nah jadi bagaimana dan kapan kita melakukan penyemprotannya? Nah sahabat tani bisa melakukan penyemprotan ketika memang dilihat ketika tanaman padi itu sudah terlihat keluar malai ya kurang lebih 90%. Artinya setelah penyerbukan 90% ya, seperti itu sahabat tani ya. Jadi ya nanti hilang ya sahabat. Nanti ini ketika sudah selesai penyerbukan maka dia akan hilang. Nah jadi seperti ini. Nah ini yang pucuknya belum selesai. Nah ketika memang dianggap sudah hampir selesai, maka disitulah sahabat tani melakukan penyemprotan. Karena ini nanti, nah ini ya, ini yang namanya masak susu ya sahabat tani. Jadi proses pengisian seperti ini. Nah ini sangat rentan sekali terserang yaitu hama walang sangit. Nah misalnya seperti ini. Nah ini ya, ini ciri-ciri serangan hama walang sangit, maka dia bulir padinya itu coklat-coklat seperti ini. Dan ini nanti juga kalau tidak segera dikendalikan bisa mengakibatkan kopong ya, artinya biji bulir padi tidak terisi dengan maksimal ya sahabat tani. Jadi memang bagusnya itu kita lakukan penyemprotan insektisida ya ketika di fase bunting tua dan ketika setelah penyerbukan selesai. Nah seperti itu sahabat tani ya, pemberian insektisida sekaligus nutrisi. Tujuannya apa? Agar bulir padi memang benar-benar terhindar dari serangan hama dan penyakit. Dan jangan lupa nutrisinya ya sahabat tani, tujuannya yaitu untuk memaksimalkan proses pengisian bulir padi itu sendiri. Oke sahabat tani, nah itu tadi mengenai penjelasan singkat untuk perawatan bulir padi ya ketika di fase penyerbukan. Jadi memang hindari
penyemprotan di fase-fase proses penyerbukan itu sendiri ya sahabat tani, karena akan mengakibatkan terganggunya proses penyerbukan tanaman padi. Oke sahabat tani, sampai sini jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Henry Tani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.